Seperti lagi untuk silaturahim, untuk sedekah kepada keluarga, kepada tetangga, maka ini juga adalah sesuatu yang baik, yang mana dianjurkan di dalam mencari perkara yang halal. Perkara yang halal tapi tujuannya tidak baik, maka ini sama juga dia berjalan fi sabilis syaitan, di dalam jalan-jalannya syaitan. Contohnya apa? Perkara halal tetapi dia mengambil dalani syaitan. Karena apa? Karena tujuan niatnya yang tidak baik. Di antaranya ialah dia cari perkara yang halal, tujuannya supaya saya itu banyak harta, bisa menumpuk-numpuk harta. Tujuannya adalah hidupnya biar mewah, biar dipandang orang lain. Maka orang yang mencari perkara yang halal tujuannya seperti ini, maka ini sama juga dia berjalan di jalannya syaitan, fisabilis syaitan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tetapi tujuan kita yang benar di dalam mencari perkara halal ialah tidak hanya perkara yang halal yang kita cari, tapi juga ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang penting daripada di dalam kehidupan kita untuk mencari perkara yang halal. Tidak hanya untuk mencari perkara halal, tapi tujuannya adalah semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk keluarga, untuk nafkah, untuk sedekah. Seandainya banyak duit aku sedekah. Boleh juga untuk hadiah kepada siapapun yang mau dikasih hadiah, untuk kemaslahatan muslimin, bantu pondok pesantren, bantu masjid musola, adalah sesuatu yang dianjurkan oleh agama. Wa inal harama bayinun, juga perkara yang haram ini adalah bayinun, jelas. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa haramar riba, Allah jelas bahwa riba itu adalah diharamkan. Nganakno duit niku diharamkan. Perkara yang mengandung daripada riba adalah hukumnya haram, jelas. Nah ini diantaranya ialah karena apa kok diharamkan? Diantaranya ada mufsadatul dzahirah, kerusakan yang jelas ketika orang ini mengambil daripada perkara yang haram. Di antara adalah muskirat, orang yang mengambil daripada perkara haram, seperti orang yang mabuk. Mabuk ini adalah kerusakan yang zahir, yang jelas. Ini diharamkan karena merusak daripada perkara yang jelas. Kerusakan orang yang mabuk ini merusak daripada akalnya akan rusak. Ada mufsidu fisir, ada kerusakan di dalam rahasia, seperti perkara yang haram menjalankan perzinaan. Ini juga diharamkan, merusak karena merusak daripada perkara yang walaupun tidak diketahui orang. Ini semua adalah sesuatu yang diharapkan, jelas. Wa bainahuma umurun mustabihatun ya'muna katsirun minan nas. Adapun di antara halal dan haram adalah syubhat, sama. Tetapi kita dianjurkan untuk selalu menjaga daripada perkara yang syubhat, karena siapa orang yang jatuh di perkara syubhat, maka dia mendekati adalah perkara yang kekarumannya, dekat sekali dengan perkara haram. Contohnya kuda ini setengah ulama mengatakan syubhat, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Jadi daging kuda ini ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Apalagi bicara seperti semut ini adalah haram, sedangkan belalang yang adalah halal. Dan di antaranya adalah seperti jangkrik. Jangkrik ini hukumnya syubhat. Hidupnya jangkrik ini seperti gaya hidupnya semut, tetapi
bentuknya jangkrik seperti belalang, maka ini dihukum syubhat. Wa anna ala wa inna fi jasadil mudghah idza salahat salakat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wa yal qalbu. Maka ketahuilah sesungguhnya kerusakan manusia ini tergantung segumpal darah di dalam dirinya, yaitu yang mana segumpal darah ini adalah bagus, maka akan bagus semua jasadnya. Tetapi segumpal darah ini akan jelek, akan rusak, maka akan rusak semuanya anggota badannya. Fawal qalbu, itu adalah hati. Jadi motor manusia ini adalah hati. Kalau di sepeda motor namanya kalburator, kalbur niku hati, tor niku motor. Nah, kalkulator niku kotor gitu. Begitu juga manusia, ketika hatinya ini kotor, maka semuanya akan rusak di dalam anggota badannya. Maka di situ diantaranya kita supaya menjaga hati, supaya hati kita itu baik, diantaranya adalah 9 perkara yang mana kepingin hatinya itu baik. Di antaranya ialah qiraatul Quran wa tadabbur. Qiraatul Quran, dia membaca Al-Quran tapi ditadaburi, diangan-angan apa makna daripada Al-Quran tersebut. Yang kedua, halalul batni, sedikit di dalam memakan daripada berhalal-halal sedikit. Nah, biasanya kan taduk kadang ya. Dan ini untuk supaya menjaga hati baik. Yang kedua adalah yaitu sedikitkan makan daripada perkara yang halal. Yang ketiga ialah qiyamul lail bil ibadah, tangi bengi dengan menjalankan ibadah kepada Allah. Yang kesembilan disingkatnya. Yang kesembilan adalah menjaga daripada perkara yang halal. Apa yang masuk di dalam dirinya ialah sesuatu yang halal. Ketika perkara itu masuk dalam dirinya perkara yang haram, maka 3 perkara yang bahaya. Di antaranya satu ialah ketika kita mengambil perkara yang haram. Yang pertama, ketika perkara haram itu kita sedekahkan, maka akan ditolak oleh Allah. Tidak terima perkara yang haram kita sedekahkan. Disembah tengku dimawon, nak perkara itu haram, tidak diterima. Yang ketika perkara haram itu masuk dalam diri kita, maka yang tidak diterima adalah ibadah kita, tidak diterima oleh Allah. Yang ketiga, ketika perkara haram itu, satu adalah ketika disedekahkan tidak diterima. Yang kedua adalah ketika masuk di dalam diri kita. Ketika ditinggal mati, sudah tidak dimakan seandainya perkara haram yang kita tumpuk itu. Sudah tidak disedekahkan tapi ditinggal mati. Perkara yang ditinggalkan itu perkara haram, nantinya akan